Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandra Rajalasan dengan NIM 2355301208 dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kode singkat dan hasil dari perubahan project yang dimana menambahkan 4 menu. Terus kita menggunakan backend API dari supabase.com. Terus di sini menerapkan loading spinner, error, dan empty state yang reusable. Nah, langsung saja kita masuk ke Supabase-nya. Nah, pada Supabase ini saya menggunakan membuat 4 data backend API yang dimana akan kita sambungkan pada Visual Studio Code nanti gitu. Nah, di sini ada data data artikel yang dimana di sini menggunakan ID, ada ID, terus di sini ada judul, penulis, teks, dan waktu kapan dibuatnya gitu. Nah, pada data kedua yaitu kita di sini menggunakan job dengan ID job, terus ada judul pekerjaannya, lokasi pekerjaannya, terus tipenya itu apa bisa jadi full time atau part time, dan di sini kapan waktunya itu di post atau diunggah ke sistem. Selanjutnya ini pada tim atau manajemen tim atau karyawan, ada ID, nama karyawan atau tim, terus role-nya di sini, role di sini bukan seperti user tapi lebih ke bagian pekerjaan itu sebagai apa gitu. Jadi sini misalnya sebagai project manager, terus ada ini email dan kapan dia bergabung. Nah, selanjutnya pada user, di sini ada user, ID dengan nama user, terus ini ada email juga, terus di sini ada role dan created ad-nya juga. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian ini ya kodenya, yang dimana kita di sini menerapkan ini ada alert box. Jadi dia itu akan menampilkan berupa peringatan gitu ya. Kalau misalnya error gitu. Kalau sukses dia akan menampilkan biru, kalau error dia akan nampilin merah, kalau ada info dia nampilin biru juga, dan kalau ada warning dia akan menampilkan bentuk kekuningan gitu. Selanjutnya pada empty state. Nah, empty state ini fungsinya itu menampilkan data yang kosong. Jadi kalau misalnya belum ada data yang tersedia untuk saat ini, dia akan menampilkan dengan teks Ember seperti ini. Lalu ada ini ya, ada icon dan gini ada warna ini ya gitu. Nah, untuk generic table ini berfungsi untuk menampilkan hasil table dari data yang kita sambungkan gitu. Sini ada table class name, thead, tr, table row, terus sini ada columns map. Map ini digunakan untuk membaca data. Nah, terus sini bodinya juga ada render row dan class name gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada dari di atas ini akan menampilkan tidak ada data yang tersedia gitu. Lanjut ke loading spinner, yang dimana ketika data itu lagi memuat, dia akan menampilkan teks memuat, terus ada di sini dengan teks abu-abu dan border warna biru. Selanjutnya saya sudah menambahkan data ini di sidebar, di pada list menu itu ini ada 4 ini, dari ID 7 ke ID 10 ini, artikel, tim, lowongan, dan user gitu. Dan saya arahkan juga ke bagian artikel, sesuai ini ya, artikel, tim, job, dan user. Nah, untuk pada bagian ini ya, seperti ini, hampir sama juga dengan 4 menu sebelumnya, yang dimana saya menerapkan 4 komponen yang saya buat tadi sebelumnya, ada generic table, empty state, loading spinner, alert box, dan API. API ini paling penting karena dia kan yang bisa mengakses data dari backend kita tersebut. Gitu. Nah, lalu di sini ada cons, pastinya ini untuk bagian datanya, penyimpanan data. Lalu di sini kalau misalnya kita berhasil mengedit, maka ia akan menampilkan data artikel berhasil diperbarui. Kalau kita berhasil nambah, menampilkan berhasil ditambahkan gitu. Nah, lalu ini ada data yang kita gunakan pada form ini yaitu ada judul artikel, penulis artikel, teks artikel dan kapan artikel ini dibuat gitu. Lalu ini ada set error, kalau misalnya terjadi error maka ia akan menampilkan error message ini. Untuk menghapus, kita menggunakan const delete yang dimana sebelum menghapus akan menampilkan konfirmasi apakah kamu ingin menghapus artikel ini gitu. Nah, ini untuk buat editnya dan ini use efeknya. Ini lo articles untuk memuat data artikel yang telah kita buat sebelumnya atau yang belum kita tambahkan, edit atau hapus. Ini return untuk mengembalikan data. Terus sini ada nama pada bagian atasnya itu terdapat manajemen artikel, terus sini terdapat form. Nah, disinilah dimana kita mengisi form sesuai dengan ya, inputannya itu. Yang pertama ini ada judul, yang kedua ini ada penulis, yang ketiga ini ada teks artikel, dan yang keempat itu waktunya itu created at. Nah, di sini kita menggunakan loading spinner untuk memo artikelnya loading spinner. Terus ini sini juga masih loading spinner yaitu sebanyak panjang data. Kalau misalnya nggak ada datanya itu dia kan tapi kan belum ada artikel, tambahkan artikel pertama.
kalau dia error menampilkan terjadi kesalahan pada empty state-nya. Nah, lalu di sini kalau misalnya udah terbaca, dia akan menampilkan daftar artikel sesuai dengan banyak data dari artikel tersebut. Nah, pada sinilah ada generic table-nya itu. Nah, yang dimana dia menampilkan di sini ada ID, judul penulis, teks, tanggal, dan aksinya. Nah, aksi ini digunakan untuk dia bisa mengedit atau menghapus gitu. Lalu di sini kita gunakan indeks satu karena dia sesuai dengan ID-nya itu dapat bertambah terus-menerus. Sini kita item.title, menampilkan judul, sini author penulis, ini teks. Nah, lalu ini pada created at karena ini ya, eh, timestamp, kita menggunakan menit, jam, tahun, bulan, dan hari gitu. Lalu ada handle edit, dan ini ada beberapa tombol untuk edit dan delete-nya. Untuk gambarannya seperti itu. Lalu ini pada job juga hampir sama juga seperti itu. Di sini dia menggunakan Jobs API, ada edit, ada tambah, ada pengumpulan, terus ada konfirmasi kalau dihapus, ada hasil alertnya kalau dia bisa diedit. Nah, lalu di sini ada manajemen pekerjaan, ada handle. Nah, di sini ada handle submit-nya berupa judul, lokasi, terus dia tipe pekerjaan itu apa, full time, part time atau yang lain gitu. Terus kapan pekerjaan ini diposting dan pengumpulan. Ada juga menggunakan loading spinner, empty state, daftar pekerjaan dan tabelnya, di mana tabel ini menampilkan sesuai dari banyaknya hasil lowongan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada bagian tim, hampir sama juga dengan sebelumnya, menggunakan API tim, bisa diedit, hapus, dan menambahkan. Lalu di sini return, terus ada inputan juga buat formnya, itu berupa nama lengkap, terus ada role-nya di sini, apa pekerjaannya itu dia ngapain, ada email, ada kapan dia bergabung, dan ada loading spinner, daftar tim, dan lain-lain. Ada tombol ini juga edit dan menghapus datanya. Sama juga ini seperti ini pada user menggunakan user API, lalu ada function user, user itu bisa ngapain aja, ada nambah, edit, dan hapus. Nah, selanjutnya itu terdapat div class name, manajemen pengguna, error, terus handle submit. Nah, ada inputannya juga, format inputan ini berupa nama lengkap, email, terus ada role-nya, dia berupa admin atau user pada sistem ini, terus tanggalnya itu kapan dibuat. Lalu ada tombol submit, ada loading spinner juga sama seperti tadi menggunakan dengan empty state. Lalu dia akan menampilkan aksi yaitu berupa edit atau hapus. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah API ya. Di sini API itu sama karena yang bagian beda itu hanya di bagian ujungnya saja ini. Ini disesuaikan pada table yang kita gunakan. Kalau misalnya artikel kita ubah artikel, kalau tim jadi tim, kalau job dia job, kalau user dia user gitu. Nah, ini API key-nya juga. Nah, di sini saya menggunakan untuk pembacaan data dari artikel API, sini const response, yang dimana akan mengembalikan data tersebut. Nah, sedangkan ini untuk membuat artikelnya, hampir sama juga di bagian atasnya itu, cuma di sini dia tuh menggunakan kata post untuk mengupdate atau menambah data tersebut. Lalu di sini ada delete, tapi di sini dia menggunakan access delete untuk menghapus data tersebut, sedangkan update dia itu patch, yaitu untuk mengupdate data tersebut. Sama juga di bagian job. Nah, di sini saya menggunakan job ya, bukan artikel, karena beda table lagi atau beda data, sama juga seperti sebelumnya. Lalu di sini di tim saya menggunakan tim dan user API seperti ini, saya menggunakan user. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, saya juga tambahkan beberapa ini merupakan ini tampilan dashboard itu berupa grafik yang dimana saya menggunakan install terlebih dahulu, yaitu ada npm install chart ya, chart atau saya lupa. Terus saya menambahkan juga fitur sedikit saja yang mana kalau klik di bagian ini ya logonya dia akan kembali ke dashboardnya ini. Nah, ini berupa artikelnya dia ini. Dimana saya bisa mengedit menjadi Glowsphere Test. Saya bisa edit jadi Glowsphere Test. Nah, terus saya juga bisa menambah. Nah, nambah seperti ini. Sama juga seperti tim, saya bisa mengedit Andi Pratama, dapat edit, terus dia akan, oh ya, di sini kita bisa menghapusnya juga di sini, bisa hapus. Nah, di sini juga kita bisa menghapusnya, tadi bisa diedit juga ya, tambah.
Nah, dinambah terus bagian lowongan kerja itu seperti ini juga. Setelah kasir, ini juga kasir 2 tambah, nah dinambah, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Pada user itu seperti ini, kita bisa mengedit, nah, bisa menghapus juga dan bisa menambah. Nah, mungkin itu saja hasil dari perubahan ini mana menggunakan backend API. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.